mengenai ekosistem atau landscape dari kosmetik, terutama bagaimana sih sebenarnya Anda menyikapi tren kosmetik impor, terutama dari negara seperti China yang kini menjadi pemain besar di pasar lokal karena somehow mereka itu bisa supplying their beauty products in a bulk size, banyak, bagus, dan mungkin harganya juga jauh lebih murah gitu ya. Apakah ada kekhawatiran sendiri dari Anda selaku pelaku industri kecantikan melihat adanya tren ini? Ya, jadi melihat adanya tren industri kecantikan yang didominasi oleh pasar impor dari China ini, kalau ditanya kekhawatiran pasti ada. Tapi di sini kita berusaha untuk menyikapinya itu secara positif. Jadi dengan adanya itu tuh makin membangkitkan semangat kita untuk selalu membuat produk yang lebih baik dan lebih baik lagi. Tidak menutup diri terhadap tren yang ada. Karena basically kayak produk-produk yang kita buat juga pasti lebih, lokal brand itu pasti lebih bisa memahami kebutuhan wanitanya Indonesia sendiri. Jadi gitu. Anda tetap percaya pada local beauty wisdom. Yes, betul. Dan hanya orang Indonesia lah yang tahu gitu ya. Jika ada satu hal yang bisa kamu pelajari dari perjalanan kamu belasan tahun menjadi makeup artist, apa sih yang bisa disampaikan dan apa yang akhirnya kamu tuangkan pula gitu, wisdom kamu selama menjadi makeup artist yang kamu tuangkan ke produk-produk dari Guel? Oke, di sini aku selalu memegang teguh kalau kita buat sesuatu kita harus buat yang terbaik, jangan setengah-setengah. Jadi di mana aku udah lihat nih banyak beberapa brand yang aku pakai juga sepanjang aku make upin. Nah di sini aku berusaha untuk membuat produk itu kalau memang saya belum suka ya jangan diluncurkan. Tetap gitu. ada idealisme ya, itu. Ya, ada idealisme itu karena menurut saya idealisme itu yang membuat produk ini menjadi percaya diri juga kita menjualnya karena produk ini juga bisa jadi produk ini lebih dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Pasti kamu terjun juga berarti ya di setiap produknya untuk R&D-nya. Kan, selalu terjun. Nah, bagaimana kamu menjaga idealisme kamu yang baik dengan tetap menjaga kualitas produk itu sesuai dengan keinginan dan idealisme kamu, tapi juga dengan ada constraint berupa dari segi cost, dari segi scarcity, raw ingredients dan lain-lain gitu ya. Apa yang Anda pelajari gitu ya mengenai trade off antara dua hal itu? Yang kita pelajari ya dengan adanya mungkin kita punya tim ya, saya juga ada partner. Jadi di situ saya tidak bisa berjalan sendiri tentunya. Ada tim, ada partner yang dimana kita selalu rutin berdiskusi. Oh saya pengen produk ini nih diluncurkan, tapi produk ini misalkan cost-nya agak tinggi atau nggak bisa sekarang karena produknya belum bagus, masih harus revisi. Nah di situ kita menemukan titik tengahnya. Mungkin dengan merevisi produk ini, kita cobalah produk lain yang mungkin sudah jadi nih kita luncurkan dulu. Jadi agendanya pas awal itu adaptasinya sedikit susah memang, karena kan kita maunya membuat yang terbaik, tapi kan namanya bisnis juga ada agenda gitu, ada cost-nya, ada timeline-nya. Ya di situ dengan adanya tim yang bagus, tim yang solid, ya kita berusaha untuk bertemu di titik tengahnya. Gitu. Price point di kisaran berapa tadi untuk produk-produk? Untuk 64.000. Start from 64.000. 64.000 sampai yang paling mahal? 189.000. Oh 189. Itu produk apa yang 189.000? Bare Skin Tint ya. Bare Skin Tint, oke, baik. Jadi memang dalam price point yang somehow juga sangat affordable gitu ya untuk masyarakat Indonesia. Sekarang pertanyaannya tentunya adalah bagaimana positioning Anda dibandingkan brand-brand lain yang ada di Indonesia yang begitu agresif gitu ya dalam hal product development, begitu agresif dalam marketing strategi, dan kita melihat juga karena sempat berbicara juga ya dengan pelaku industri bisnis kecantikan lainnya gitu Fani, bahwa sekarang ini yang dikhawatirkan oleh pelaku beauty products, pelaku industri usaha beauty products adalah perang harga yang terjadi antara beauty products yang malah akhirnya mengorbankan kualitas dari beauty products itu sendiri gitu ya. Bagaimana strategi dari Guel? Kalau dari Guel kita tetap tidak mau untuk mempertaruhkan kualitas sih. Karena dari awal kita memang sudah berkomitmen untuk memberikan kualitas yang terbaik. Dan kita selalu mendengarkan apa yang menjadi, bukan selalu tapi berusaha selalu mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan customer itu sendiri. Kalau dari segi harga kita bisa press dengan mungkin cost yang besar kita akan kasih ke produk itu sendiri, tapi untuk campaign-nya atau untuk marketing budgetnya mungkin kita lebih
kecilkan gitu. Tapi di sini yang bisa saya berikan juga solusi adalah setiap kita mau launching produk, kita punya yang namanya panelist program. Oke, Ya. FGD gitu tuh? Iya, jadi FGD itu panelist programnya itu dari teman-teman yang setiap pengguna Guel, jadi mereka bisa ikut andil untuk memberikan pendapatnya terhadap produk tersebut. Jadi sebelum produk launch? Sebelum produk launch atau mungkin saat kita mau tambah warna baru atau tambah shades baru. Nah, kita selalu berusaha untuk menjalankan itu gitu. Jadi memang Anda menerima feedback langsung ya Betul. untuk pengembangan produk Anda. Iya. Sekarang bagaimana juga bersaing dengan produk-produk yang lokal tapi justru ini ya Fania, lokal products yang memang secara business development itu begitu strategis karena ada funding yang besar gitu ya, dan mereka bisa mencapai kualitas produk yang baik dengan harga yang bisa dibanting karena dia economies of scale sudah besar gitu ya. Adakah tanggapan dari Fani sendiri mengenai hal ini? Ya, itu sebenarnya menjadi problem kita juga sih, karena persaingan harga yang sangat ketat itu menjadi salah satu problem buat kita sebagai local brand. Tapi ya balik lagi, kita bisa mengalokasikan mungkin budget kita itu ke arah untuk produksi produknya itu sendiri. Jadi everybody ujung-ujungnya has their own chunk of market karena memang ini adalah pasar yang begitu besar. Jadi kembali lagi ya pada identity dan idealisme Guel, dan itu cara strategi Anda untuk tetap bertahan gitu ya di Red Ocean Market ini.